Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan malam ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawassul bil haqqi dan tawassul bis sabar. Mudah-mudahan duduknya kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan untuk bisa istiqomah menapaki petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, kajian kita masih di buku Kaifa Amalahum An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, dan masuk pada bab terkait tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan keluarga dan karib kerabatnya. Saudara sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang kepedulian Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya. Di antaranya beliau peduli kepada para bujangan yang belum menikah di antara keluarganya, sehingga beliau mencarikan jodoh untuk mereka dan membantu pembiayaan pernikahan mereka. Ini bagian daripada perbuatan baik, di mana hari ini alhamdulillah di sebagian kita walaupun belum maksimal, itu ada istilah bantu keluarga saat keluarga tersebut walimahan, saat keluarga tersebut mengadakan acara-acara besar. Biasanya terutama di Jawa saya lihat masih ada ikatan keluarga yang cukup kuat, dan itu bagian daripada syariat, perlu dijaga, bahkan perlu kembangkan tradisi tersebut. Kalau selama ini mungkin kita spontan saja, kalau ada keluarga yang mau menikah kemudian kita ikut nyumbang, di mana sumbangan kita biasanya lebih banyak daripada kita menyumbang orang biasa. Itu sebenarnya sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sah-sah saja jemaah sekalian, asalkan tidak terlalu memberatkan diri kita. Ada baiknya memang ada semacam dana tabungan untuk membantu keluarga-keluarga dekat kita. Jadi ketika mereka menikahkan anaknya, kita bantu. Ketika mereka sakit, kita memberikan bantuan kepada mereka jauh lebih banyak dibandingkan saat kita membantu orang lain. Nah, ini sekali lagi bagian daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, berikutnya jemaah sekalian, wa kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang peduli kepada keluarga dekat beliau saat ada pembagian harta ghanimah, harta rampasan perang ataupun harta, ya mungkin harta baitul mal dan lain sebagainya. Sebagai sebuah contoh jemaah sekalian, ketika Abu Ubaidah, seingat saya Abu Ubaidah, beliau ini pulang dari Bahrain membawa harta yang sangat banyak sekali. Hartanya sangat banyak sekali karena Bahrain dulu dikenal sebagai negeri kaya. Kan daerah pinggiran pantai kan, perdagangannya sangat lancar sekali. Beliau membawa jumlah harta untuk diberikan kepada Rasulullah SAW, maksudnya jadi harta kas negara. Jumlahnya sangat banyak sekali. Kemudian jemaah sekalian, Abu Ubaidah sampai di Madinah itu ba'da Isya, jadi malam lah, orang-orang sudah pulang ke rumahnya. Tapi yang namanya kabar kedatangan Abu Ubaidah ini itu tersebar di mana-mana. Walaupun dulu belum ada handphone, belum ada WA, belum ada Facebook ya. Sudah ada yang pasang statusnya bahwa Abu Ubaidah malam ini datang dari Bahrain membawa harta yang sangat banyak. Singkat cerita jemaah sekalian, di pagi hari saat sholat subuh, Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat subuh bersama para sahabatnya. Setelah salam, Nabi Muhammad melihat ke belakang dan melihat masjidnya membludak. Nggak biasanya masjid Nabi ketika sholat itu membludak sampai sekian. Bukan berarti para sahabat nggak pernah sholat.
Biasanya mereka sholatnya di masjid-masjid kabilah mereka. Tapi kali ini para sahabat, kaum laki-laki, itu sholatnya sampai di halaman masjid, berbludak di luar. Nabi Muhammad SAW tersenyum melihat para sahabat dan beliau berkata kepada mereka, saya tahu kok kenapa kalian subuh ini sholat di masjid saya. Karena tadi malam kalian mendengar bahwa Abu Ubaidah membawa harta banyak kan dari Bahrain. Iya ya Rasulullah. Jadi para sahabat ya jujur, butuh duit, dia bilang butuh duit ya. Iya ya Rasulullah. Dan kalian berharap sebagian di antara harta tersebut saya berikan kepada kalian? Iya ya Rasulullah. Ya sahabat Nabi tetap manusia, butuh uang dan butuh duit juga kan begitu jamaah sekalian. Nah, saudara sekalian, singkat cerita Nabi Muhammad bilang begini, wahai para sahabatku, lal faqra akhsha alaikum. Yang aku khawatirkan menimpa kalian bukan kefakiran. Bukan sekedar kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Ada perkara yang lebih. Apa itu? Antum satu alaikumud dunya kama busitat alal ladzina man kana qablakum. Dunia ini dibentangkan di hadapan kalian. Dibentangkan di hadapan kalian, dimudahkan untuk kalian kama busitat alal ladzina man kana qablakum. Sebagaimana dunia itu pernah dibentangkan, dimudahkan bagi orang-orang sebelum kalian. Mudah sekali dapat dunia. Nggak harus sarjana S1. Sekarang lulus SMP aja kalau dia bisa berbisnis dengan baik, luar biasa itu. Cepat sekali, dimudahkan. Hanya modal di rumah, nggak kemana-mana, udah bisa menghasilkan uang puluhan bahkan ratusan juta misalkan. Begitu gampang dunia itu datang kepada kita jemaah sekalian. Kama busitat alladzina man kana qablakum. Sebagaimana dunia ini pernah dibukakan, dimudahkan untuk orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Dan yang aku khawatirkan menimpa kalian berikutnya adalah apa? Dunia dibukakan lalu tiba-tiba kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba tanpa mengenal tata aturan syariat. Sepenting dapat duit banyak, yang penting sugih. Kama busitat alladzina man kana qablakum. Sebagaimana dunia itu dibentangkan di hadapan kalian, kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga berlomba-lomba. Bayar nyogok pun berani untuk mendapatkan posisi atau jabatan tertentu. Kemudian apa kata Rasul? Fatuhlikukum kama ahlakathum. Dunia akan menghancurkan kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian dihancurkan oleh dunia. Urutannya dunia dimudahkan, kalian berlomba-lomba, lalu gara-gara berlomba-lomba mencari dunia, kalian pun hancur sebagaimana dunia pernah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Ini sebuah nasihat dari Nabi Muhammad kepada para sahabat sebelum beliau membagi jatah. Bukan berarti beliau menolak untuk bagi jatah, tidak, tapi mengingatkan para sahabat bahwa harta itu kita butuhkan, tapi jangan sampai kita tidak menggubris aturan syariat sehingga dalam mencarinya itu bisa menghancurkan kita. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beliau pun membagi harta. Nah, di antara yang beliau kasih banyak itu paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Pamannya Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman beliau. Beliau kasihkan sebanyak-banyaknya. Kata Rasul, Abbas, ambil. Diambil lagi, tambah lagi kata Rasul, tambah lagi. Ya Rasul, saya udah nggak kuat, tambah lagi. Ya. Ali, bantu. Enggak ya Rasul, saya nggak usah bantu, kata Ali. Al-Abbas bin Abdul Muthalib, jemaah sekalian. Kenapa? Satu, selain keluarga Nabi Muhammad SAW, Al-Abbas ini memiliki peran yang luar biasa dalam dakwah Islam. Salah satunya beliau ini menjadi agen Nabi Muhammad SAW selama bertahun-tahun hidup di kota Makkah untuk menjadi informan Nabi Muhammad SAW. Menjadi telik sandinya Nabi Muhammad SAW, jamaah sekalian. Luar biasa pengorbanannya Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita banyak pelajaran. Di antaranya, jamaah sekalian, yang namanya manusia tetap manusia, nggak mungkin naik derajatnya jadi malaikat. Yang namanya manusia butuh dunia. Para sahabat itu orang yang zuhud, tapi zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia. Mereka datang
minta jatah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak menyebabkan mereka melanggar syariat, tidak menjadikan mereka walaupun para sahabat sangat membutuhkan harta, itu tidak menjadikan mereka menjual agama mereka. Mereka tetap berjalan sesuai dengan koridor-koridor syariat. Kalaupun mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW mengharapkan jatah pembagian dari Nabi Muhammad, itu wajar kok. Yang penting tidak mencuri, yang penting tidak menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan harta. Jangan karena ingin ekonominya lancar, investasi lancar, kemudian miras mau dilegalkan, gak boleh jemaah sekalian. Karena efek itu dahsyat loh. Mungkin ekonomi kelihatan maju, penjualan luar biasa. Jangan lupa efek miras juga itu bisa membuat ambruk. Orang membunuh, memperkosa, mencuri, berzina dan lain sebagainya itu rata-rata karena apa? Seringkali karena mabuk. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini jemaah sekalian, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada para sahabat dan kepada kita juga tentunya tentang bahaya dunia, bahwa dunia kita butuhkan, iya, tapi dunia itu juga bisa menghancurkan kita. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalian pun dihancurkan oleh dunia karena berlomba-lomba untuk mengejarnya, sebagaimana dunia pernah menghancurkan orang-orang sebelum kita. Rasulullah juga pernah bersabda, ittaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah terhadap dunia dan takutlah terhadap wanita. Hati-hati. Hati-hati terhadap dunia dan hati-hati terhadap wanita. Kenapa? Karena bisa mencelakakan, terutama kaum laki-laki. Bisa mencelakakan jamaah sekalian. Kadang karena wanita, akhirnya seorang suami karena tuntutan istri bisa melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala, menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan dunia. Atau bisa jadi karena wanita, seorang yang cerdas pun bisa hancur kredibilitasnya karena wanita. Maka Rasul pernah bersabda begini kepada para sahabiat, sahabat-sahabat perempuan. Apa kata Rasulullah? Beliau mengatakan, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin. Saya belum pernah melihat makhluk yang kurang akalnya. Saya belum pernah melihat makhluk yang kurang akalnya, kurang juga agamanya, tapi mampu menghilangkan akal sehat seorang laki-laki yang sangat cerdas. Melebihi perempuan itu. Melebihi kalian nih perempuan ini. Bisa menghilangkan akal laki-laki sehat. Menghilangkan akal orang yang cerdas, secerdas apapun. Nah, hati-hati kata Rasulullah. Rasul melanjutkan, fa inna fitnata Bani Israel, sesungguhnya ujian Bani Israel, hancurnya Bani Israel itu dimulai dari wanita. Nah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi Rasulullah mengingatkan bagaimana bahaya dunia, bahwa dunia kalau kita nggak hati-hati mencarinya, itu bisa menjerembabkan kita ke dalam neraka. Maka di antara nasihat Nabi Muhammad kepada para sahabat yang mau berangkat kerja, apa kata beliau? Kullu nafsin kullukum yagdu. Setiap pagi kalian berangkat untuk mencari ma'isyah. Kemudian kalian itu apa? Famu'tikuha au mubikuha. Kalian berangkat, kemudian kalian dalam rangka apa? Mencari ma'isyah. Dan ketika mencari ma'isyah, kalian menjual diri kalian. Kalian bisa membebaskannya dari neraka, bisa juga karena berangkat kerja membuat jiwa kalian terjerembab ke dalam neraka. Bisa membebaskan dari neraka, pekerjaan kalian juga bisa membuat jiwa kalian terjerembab dalam neraka. Karena apa? Karena sekali lagi masalah harta ini penting sekali, saudara sekalian. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengingatkan bagaimana pentingnya makanan halal.
Bagaimana bahayanya makanan haram. Rasulullah SAW pernah bercerita, fadzakara rajula, Nabi Muhammad menceritakan seorang laki-laki pada zaman dulu. Musafir, dia sedang bersafar pergi jauh. Asy'asya, rambutnya acak-acakan karena nggak sempat istirahat, nggak sempat sisiran. Aghbara, tubuhnya penuh dengan debu. Yamuddu yadayhi ilas sama, dia menengadahkan tangannya ke langit berdoa kepada Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ini itu saya butuh ya Allah. Wamat amhu haram, padahal makanannya dari harta haram. Wa masyrabuhu haram, kemudian minumannya dari harta haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya dari harta haram. Wa ghudhiya bil haram, dia dibesarkan dengan harta haram. Fa anna yustajabu lahu, mana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doanya. Allah tidak mungkin mengijabahi doanya. Hartanya haram, makanan yang dia konsumsi haram, minuman yang selama ini dia beli walaupun mungkin dia minumnya Aqua atau Kuaya, walaupun dia beli pakai uang dia, tapi pendapatannya dari harta haram. Pakaian yang dia pakai dari harta haram. Kemudian gizi tubuhnya itu tumbuh kembang dengan harta haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin orang seperti ini diijabahi doanya? Padahal jamaah sekalian, kalau kita renungkan, orang yang diceritakan oleh Nabi ini telah memenuhi syarat untuk diijabahi doanya. Apa syaratnya? Musafir. Musafir itu mustajab loh doanya. Yang kedua, aghbaro, rambutnya acak-acakan, betul-betul lelah sekali, butuh bantuan. Aghbaro, penuh dengan debu. Yang keempat, yamuddu yadahi ilas sama, dia menegadahkan tangannya ke langit, dia minta dengan serius. Yang kelima, ini semuanya adab-adab berdoa. Siapa yang melakukannya dalam kondisi baik, maka doanya pasti mustajab. Ya, dia musafir, dia begini, dia menengadahkan tangannya. Di antara sebab Allah menerima doa kita adalah menengadahkan tangan. Di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha hayyun karim, Allah itu malu, maha mulia. Allah itu pemalu dan maha mulia. Yastahni, Allah malu kalau ada hambanya menengadahkan tangan, meminta kepadanya, lalu Allah mengembalikannya dalam keadaan kosong. Allah malu. Artinya apa? Orang tadi sebenarnya sudah terpenuhi syarat untuk diijabahi doanya, tapi ada penghalang yang menghalangi doanya diijabahi. Apa itu? Dia mengkonsumsi harta haram, pakaiannya dari pakaian haram, minumannya minuman dari harta haram, kemudian makanannya makanan yang dihasilkan dari uang haram, dan dia dibesarkan oleh orang tuanya dengan harta haram. Ini terkait masalah harta, jamaah sekalian. Boleh sekali lagi mencari dunia itu wajib. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, khairul mal, sebaik-baiknya harta kalau harta tersebut berada di tangan laki-laki soleh. Kalau hartanya banyak, orangnya soleh banget, tambah bermanfaat, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi beliau di sisi lain juga mengingatkan kita untuk waspada, apalagi harta haram. Di zaman kita sekarang, jamaah sekalian, berbagai jenis transaksi itu harus kita kaji. Supaya apa? Supaya kita bisa memastikan bahwa harta dan keuntungan yang kita dapatkan dari transaksi yang ada itu betul-betul halal. Harus nanya para ulama apa hukumnya, apa hukum itu. Biar sekali lagi transaksi yang kita dapatkan betul-betul halal, jamaah sekalian. Kan halal sama haram itu dua jenis. Karena zatnya, yang kedua karena sebabnya. Zatnya misalkan kalau haram berarti babi, khamr, nggak ada kiai yang mengatakan bahwa khamr itu halal kecuali satu, kayak ini Jawa Timur. Jangan, ada aja, nggak tahu dalilnya pakai apa itu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan, innamal khamru, khamr itu, wal maisiru, judi itu, wal ansobu, menyembah berhala itu, wal azlam, dan mengundi nasib, rijsun, gilani, jijiki. Kan kalau Anda lihat orang yang mabuk itu gilani gak Pak? Jijiki.
kadang omongannya kotor, perbuatannya wis nggak genah. Nenek-nenek kalau minum khamr ya perilakunya udah kayak anak TK, nggak pantas. Wa min amalis syaiton, dan termasuk perbuatan setan. Orang menghalalkan khamr itu kata Allah Subhanahu wa taala itu adalah perbuatan setan. Ya. Perbuatan setan. Bukan berarti saya mensetankan orang yang melegalkan miras, enggak ya. Tapi Allah mengatakan bahwa orang yang menghalalkan miras itu perbuatan setan, jamaah sekalian. Baik jamaah sekalian, jadi sekali lagi harta haram kalau seandainya itu dikonsumsi oleh seorang muslim, maka kedekatan dia ke neraka lebih dekat dibanding ke surga. Rasulullah bersabda, ayyuma lahmin nabata min sukhtin fannaru aula biha. Daging mana saja yang tumbuh dari harta haram, maka neraka itu lebih layak bagi dia daripada surga. Jamaah sekalian, makanya sejak dulu para ulama itu berhati-hati banget masalah harta haram. Hati-hati banget. Ada cerita Abu Bakar radhiyallahu anhu itu punya pembantu. Suatu waktu pembantunya ini memberikan hadiah makanan kepada Abu Bakar. Abu Bakar, makasih, bismillah, dimakan sama Abu Bakar. Udah masuk ke mulut, udah ditelan. Terus orang ini bilang, ya Abu Bakar, tahukah kamu itu saya dapatkan dari mana makanan yang kuberikan kepada kamu? Enggak tahu. Emang dari mana, kata Abu Bakar? Dulu ketika saya masih jahiliyah, belum masuk Islam, takahantu walastu ahlan bil kahana. Saya berpura-pura jadi dukun. Sakjane saya tuh nggak tahu masalah perdukunan, tapi saya berpura-pura jadi dukun. Nah, orang yang saya bantu zaman jahiliyah itu baru ketemu saya beberapa hari kemarin, dia ngasih bayaran kepada saya karena kata cukup terbantu. Nah, hasil bayaran tersebut saya gunakan untuk beli itu yang kamu makan itu. Jadi ini dari harta perdukunan. Iya. Abu Bakar memasukkan jarinya ke dalam mulutnya lalu beliau muntahkan. Beliau khawatir yang masuk ke perutnya itu adalah apa? Harta haram. Kalau orang-orang sekarang mungkin beda ya. Alhamdulillah kamu ngasih tahu setelah makan. Mungkin begitu mungkin sekalian ya. Abu Bakar sampai seperti itu. Ada lagi cerita jamaah sekalian. Ada salah seorang saudari daripada Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin ini kan sebagai ulama tabi'in yang sangat terkenal kewaraannya, kecerdasannya, zuhudnya luar biasa. Dia punya saudari namanya Hafsah bintu Sirin. Kerjaannya jahit. Jadi istrinya dia kerjaan jahit. Saudarinya ini kerjaan jahit. Lalu suatu waktu dia datang menemui Imam Ahmad bin Hambal, imam madhab yang keempat. Imam Ahmad bin Hambal, pendiri dan penggagas madhab Hambali. Dia datang, salam, assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten apa bu? Mau minta fatwa Syekh. Apa kata Imam Ahmad? Ya Syekh, saya ini kerjaannya jahit. Kalau di rumah, kalau jahit pakai lampu teplok di malam hari, itu nggak kelihatan Syekh. Nah kebetulan di dekat rumah saya itu ada jalan raya. Ada jalan raya, khalifah itu memasang lampu jalan. Ya kayak kita lah, lampu jalan. Ya Syekh, bolehkah saya menjahit pakaian di bawah lampu tersebut pada malam hari? Tanpa saya minta izin, pokoknya lampu jalan gitu nih. Kan mubazir kalau nggak pakai, kalau kita ya. Ya Syekh, boleh ya Syekh? Imam Ahmad terkaget, ada perempuan yang sehati-hati seperti itu. Saya nggak tahu masih ada nggak perempuan seperti itu hari ini. Ya saya bolehkah? Saya ini kerjaan jahit di rumah, kalau saya jahit nggak kelihatan, pakai lampu teplok itu nggak kelihatan. Saya kalau ingin jahit malam hari, bolehkah saya jahit di bawah sinar lampu jalan raya sebagai jalan umum dan lampu umum yang dipasang oleh khalifah pada saat itu?
Bolehkah ya Imam? Imam Ahmad lama terdiam dan bertanya, ibu dari manakah? Beliau belum menjawab. Nanya dulu, ini orang dari mana? Apa jawaban orang tersebut? Saya dari keluarga Sirin. Anda saudarinya Imam Ibnu Sirin kah? Iya. Apa kata Imam Ahmad? Min baitikum, dari rumah kalian, dari darah kalian keluar cahaya. Jangan sampai kalian padamkan dengan perbuatan yang syubhat. Untuk keluargamu nggak boleh. Mungkin keluarga lain boleh. Maksudnya karena ini adalah keluarga ulama, lahir cahaya, lahir ilmu darinya. Untuk kalian nggak boleh. Cari yang lebih halal, kata Imam Ahmad. Saya berpikir sampai ada yang berpikir seperti itu jamaah sekalian. Masya Allah. Hati-hatinya menggunakan lampu. Ya. Jamaah sekalian, dulu saya pernah dapatkan cerita ini dan saya baca ketika saya pondok. Setelah saya lulus, ada hal yang menarik. Saya dipanggil oleh salah seorang kiai, ustadz saya di Pondok Darussyahada sana Boyolali. Malam hari, dia pesan, Mas Mas'ud, nanti habis Isya temui saya ya jam-jam 8. Siap Ustadz. Di mana Ustadz? Di rumah saya aja. Saya berangkat malam-malam. Kemudian saya salam. Di luar tuh ya ada lampu jalan sih, lampu jalan. Saya salam kepada beliau, beliau jawab dan beliau bukakan pintu. Saat beliau buka pintu, kamar tamunya gelap. Dan rumahnya gelap semua rata-rata. Ada cahaya tapi redup gitu. Kemudian dia suruh duduk saya, duduk sini Mas ya, tak ambilkan lampu. Jadi kan kelihatan lewat lampu jalan tuh ruangan tuh agak kelihatan, walaupun remang-remang. Ruang tamunya kelihatan, kursi juga kelihatan. Saya duduk di situ nunggu. Ini kok gelap, padahal di luar itu ada lampu. Kemudian tiba-tiba beliau datang dengan membawa lampu teplok. Zaman sekarang masih ada lampu teplok. Ini bukan nggak gelangan loh Pak ya. Dia bawa lampu teplok, dia taruh di depan saya. Saya pun iseng-iseng nanya, Ustadz, ini bolamnya mati atau apa ya Ustadz? Saya bilang gitu nih, ini lampunya mati atau konslet Ustadz? Saya insya Allah bisa bantu Ustadz. Ada pengalaman dikit-dikit lah gitu. Dia bilang, enggak, bisa kok dihidupin, dinyalain. Oh, kok pakai lampu teplok Ustadz? Gelap sekali saya bilang. Dia bilang begini sama saya, Akhi Masud, kami para ustadz di sini, apalagi yang sudah berkeluarga, listrik itu disubsidi dari pondok. Sementara saya memanggilmu untuk kepentingan pribadi saya yang tidak ada kaitannya dengan pondok. Maka saya tidak berani menyalakan lampu pondok ini untuk kepentingan pribadi saya. Padahal masalah dakwah yang dibicarakan, cuma maksudnya nggak ada dakwah di luar, nggak ada kaitannya dengan pondok. Saya itu langsung berdegup kencang hati saya itu. Saya berpikir, tak pikir itu cerita kayak gini itu pada zaman salaf toh. Yang berhati-hati kayak gini tuh saya pikir itu pada zaman Bien Pak, ceritanya Imam Ahmad, ceritanya Ibnu Sirin tadi. Ternyata masih ada manusia seperti itu di sebagian kiai atau di sebagian pondok kita. Masya Allah ya. Saya tuh langsung salut langsung orang ini. Berhati-hatinya dalam masalah ini. Dalam masalah lampu loh Pak. Khawatir katanya. Masya Allah jemaah sekalian. Nah, ini pentingnya kita hati-hati. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, ini pelajaran luar biasa bahwa para sahabat butuh harta tuh iya. Tapi mereka itu selalu menjaga diri dari harta haram. Mereka senantiasa mengusahakan untuk mencari harta halal. Ustaz, katanya meminta-minta dilarang. Kenapa para sahabat datang menemui Rasulullah SAW untuk mendapatkan harta? Meminta-minta memang haram. Tapi kewajiban seorang pemimpin ketika mendapatkan keuntungan berbagi dengan rakyat. Dan para sahabat tahu bahwa itu jatah mereka. Tapi entah berapa yang diberikan sama Nabi itu urusan Nabi. Jadi mereka bukan datang untuk meminta-minta jamaah sekalian, tapi karena memang itu ada hak mereka di situ. Ya. Dan Nabi tahu juga, maka Nabi Muhammad SAW membagi-bagikan kepada mereka. Baik, itu pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Pelajaran yang ketiga jamaah sekalian,
terkadang keluarga dekat kita itu harus kita perlakukan istimewa kalau memang dia layak untuk diistimewakan daripada orang lain kadang. Nggak masalah aja mas kalian. Sebagaimana Nabi Muhammad memperlakukan istimewa pamannya, karena pamannya ini punya jasa yang luar biasa kepada Islam. Jangan sampai kita ini pinter berterima kasih, sangat baik dalam berkomunikasi dan memposisikan orang-orang di luar keluarga kita, tapi kita gagal berterima kasih kepada keluarga dekat kita atau nggak bisa memposisikan mereka sebagaimana layaknya. Ini penting coba sekalian. Karena kalau kita punya apa-apa, derita apa-apa, ketertimpa musibah apa-apa, yang paling cepat dan yang paling dekat dengan kita siapa? Ya keluarga dekat kan begitu kan? Yang mengantar, kalau ada yang meninggal, yang menjenguk, yang ikut mengantar ke kuburan, keluarga dekat kita aja mas sekalian. Maka saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini bukan nepotisme. Sekali lagi ini bukan nepotisme yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ini. Tapi ini juga bagian daripada dakwah mencontohi. Toh yang beliau berikan itu memang haknya Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Dan memang jatah Nabi, kan Nabi Muhammad SAW itu punya jatah 1/5 dari harta keuntungan perang. Banyak. Kalau seandainya keuntungan perang 1M, 1/5-nya berapa mas Eja? 200 juta. 200 juta, banyak gak sih? Ya lumayan ya mas kalian ya. Jadi Nabi itu setiap kali setiap kali ada harta rampasan perang, beliau itu dapat 1/5-nya. Pernah Khalid bin Walid itu mendapatkan mahkota yang berlapiskan mutiara, yang harga mutiaranya itu adalah 200.000 dinar. 200.000 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas dikali 200.000. Enggak. Berapa? Ya dikalikan sendiri lah Pak gitu ya. Satu dinar, betul ya Pak. Karena 1 dinar itu 4,25 gram emas. Berarti berapa? 4,25 gram emas dikalikan 200.000. Berapa udah? Berapa kilogram berarti? 8 kilogram? 850 kilogram emas kan? Coba Pak. Ya. Kira-kira kalau dikalikan sekarang taruhlah emas itu 1 juta. Oh dikalikan aja sendirilah. Nabi dapat 1/5-nya. Iya. Emas loh jemaah sekalian. Taruh 800 kilo. 800 kilo itu kita belum pernah lihat. Emas 800 kilo itu kayak apa jemaah sekalian? Itu yang saya kadang pikir, kaya banget Nabi itu. Tapi ketika beliau meninggal, beliau nggak mewariskan apa-apa kepada keluarga beliau. Nggak ada kepemilikan pribadinya. Ya, harta pribadi beliau paling kuda, unta, pedang, baju besi, helm perang, tombaknya. Itu harta pribadi beliau. Selebihnya harta keluarga dan harta umat. Kemana beliau habiskan hartanya? Infak ya mas kalian, diberikan, termasuk kepada karib kerabatnya tadi Al-Abbas. Subhanallah jemaah sekalian, ini kedermawanan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya begini jemaah sekalian, kadang keluarga-keluarga yang punya jasa, terutama kepada kita, itu kita perlu perlakukan istimewa dalam beberapa momentum. Dalam beberapa momen mereka kita berikan istimewa. Mereka pasti senang. Yang terjadi di kalangan kita kadang dan seringkali menghormati orang luar jauh lebih sering dan jauh lebih hormat daripada menghormati keluarga dekat, pamannya, bibinya, sepupunya. Kadang jarang tersentuh semangat untuk membantu orang luar
itu lebih tinggi daripada membantu keluarganya misalkan. Semangat berbagi kepada orang luar sangat tinggi, dia melupakan saudaranya ada yang kelaparan, ada keponakan yang kadang tidak sekolah, ada keponakannya yang nggak bisa sekolah karena nggak bisa daring, sementara orang tuanya hanya punya 1 HP, anaknya 5 misal, anak 3 lah, anak 3 sekarang semuanya daring, gimana coba cara daringnya? Kasihan jamaah sekalian, seharusnya pemerintah yang bawa mikir masalah ini juga. Saya tuh pernah dicurhatin sama salah seorang kawan. Saya tanya, anaknya udah kelas berapa? Udah Ustaz, saya cabut dari sekolah. Loh kenapa? Nah, sekarang daring Ustaz. Sementara HP saya HP jadul tuh loh. Bukan HP smartphone ya. Terus gimana nih? Disekolahkan? Iya Ustaz, saya lagi nyarikan sekolah pondok aja Ustaz. Ya yang gratis-gratis Ustaz. Ya udah, mudah-mudahan dimudahkan saya bilang. Iya. Nah, ma'asyiral muslimin. Ini bagaimana keluarga kita sekarang. Jadi kadang kita perlu memikirkan mereka juga. Oh, bahwa mereka ini punya anak, anaknya sekolah. Ya siapa tahu kita punya kelebihan harta. Sekarang beli HP 1 juta, 1.500.000 second udah sangat bagus sekali. Itu sudah bisa dapat 4 GB RAM-nya itu ya. Yang second loh ya. Baik jemaah sekalian, kembali apa yang kita sampaikan tadi. Ini diantara bentuk bagaimana Nabi Muhammad SAW berbuat baik kepada keluarganya. Ya, mengistimewakan mereka dalam beberapa momen. Terutama pamannya Al-Abbas bin Abdul Thalib. Kemudian jemaah sekalian, selanjutnya Rasulullah SAW sangat menghasung para sahabat keluarga dekatnya untuk bisa melaksanakan haji. Jadi ketika mereka ingin haji atau ingin umroh, boleh bantu. Minimal dengan supporting. Minimal dengan support. Syukur-syukur dikasih uang bekal juga. Ini ada cerita ini. Ini ada salah seorang sahabat namanya Diba'ah radhiyallahu anha. Dia, saudara sekalian, adalah seingat saya saudari perempuan ini ya. Saudari, pokoknya masih keluarga dekat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai Diba'ah, apa kamu ingin haji? Pingin ya Rasul, pingin sekali saya haji. Baiklah, tahun ini kamu saya berangkatkan haji. Berangkatlah kamu, kemudian berangkatlah dari tempat kamu dengan niatan untuk haji, kemudian doakan kami di sana. Jadi beliau mempermudahkan keluarganya untuk berangkat haji, untuk beribadah. Minimal support. Jadi kalau ada keluarga kita yang nabung buat umroh, jangan kemudian ada provokasi. Alah, motormu itu loh, orang tahu diganti udah 10 tahun. Beli motor dulu toh daripada umroh. Umroh kan sunnah katanya. Udah dukung aja, disupport aja. Boleh jadi dia pulang dari umroh, dia berdoa di depan multazam untuk mendapatkan ganti motor bututnya itu, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bukan motor yang diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Penggantinya bukan motor mungkin ya. Bisa jadi apa? Siapa tahu Velfire. Ya, siapa tahu Pajero Sport ya. Nah, jemaah sekalian yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala, ya, Allah tuh bekerja bukan dengan logika kita. Allah tuh bekerja dengan logikanya sendiri. Ma'asyiral muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala, ini poin kedua, di mana Nabi Muhammad SAW membantu keluarganya untuk bisa melaksanakan haji ataupun umrah. Disupport ya Mas. Apalagi haji. Kalau ada keluarga kita yang kayaknya mereka ini ekonominya menengah ke atas, support dia untuk haji. Ingatkan dia, Mas, kamu udah punya rumah, anak-anakmu sudah hampir selesai kuliahnya, misalkan Bapak ya. Kemudian kamu juga udah punya kendaraan yang layak. Udah sekarang nabung untuk haji. Karena banyak juga orang sekarang nggak mau haji bukan karena tidak mampu, tapi tidak mau, takut hartanya habis. Tapi kalau pergi makan-makan, nggak pernah mikir harta yang keluar berapa. Kalau ikut pesta ataupun kulinari ataupun mungkin jalan-jalan ke luar negeri, nggak pernah mikirin harta. Tapi kalau sudah mau haji, mau umroh, mikir aja. Masalah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita dari kecintaan terhadap dunia yang terlalu membutakan. Terkadang membuat kita terjauhkan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi malam misi pengajian, kemarin malam. Saya ngisi pengajian di sebuah tempat daerah di Pasar Kliwon. Kok tadi malam sih? Hari inilah Jumatan maksudnya, habis Jumat ya.
saya ngisi khutbah, selesai sholat, ada salah seorang pengusaha Arab datang mendekat kepada saya. Ustadz, saya boleh curhat sedikit aja, siapa tahu saya dapat solusinya. Boleh. Bapak mau apa, Pak? Ustadz, saya tolong dijawab permasalahan saya dengan baik. Apa itu? Kalau ada keluarga yang tidak sholat sama sekali dan meninggal, disolatkan nggak, Ustadz? Enggak, sebenarnya. Kalau sama sekali loh, Pak, enggak. Beda kalau sok-sok masih Jumat, sok-sok 5 waktu tapi 5 waktunya kadang bolong misalkan ya. Subuhnya enggak, zuhurnya iya karena di kantor bareng-bareng misalkan ya. Tapi kalau enggak sama sekali, enggak, saya bilang. Dan ini pendapat yang roji di kalangan para ulama. Anda enggak usah menyolatkannya dan keluarga enggak usah menyolatkannya. Oh begitu Ustaz ya. Emang ada masalah apa, Pak? Saya tanya gitu. Dia cerita, Ustaz, saya itu punya paman, punya keluarga. Umurnya udah hampir 70-an tahun, berarti sebentar lagi meninggal, Ustaz. Secara logika, gak mau sholat sama sekali. Masa orang Arab gak mau sholat? Iya kan Ustaz, Abu Lahab juga orang Arab, Ustaz. Yo. Gak mau sholat, saya bilang gitu. Iya. Anda sudah mengajak? Udah Ustaz, udah berkali-kali saya ajak. Alasannya apa? Dia bilang, kalau saya tinggalkan rumah untuk sholat, saya khawatir ada yang masuk rumah saya ngambilin punya saya. Gitu ya? Iya. Udah berkali-kali. Udah doakan. Sudah saya doakan juga Ustaz. Jadi dia takut kalau pergi keluar rumah. Pergi keluar kan memang dia punya rumah sekalian toko gitu loh. Nggak mau meninggalkan tokonya. Terus pokoknya di situ aja gitu. Khawatir hartanya hilang. Masya Allah jemaah sekalian. Terkadang Allah Subhanahu Wa Taala menguji orang itu macam-macam. Ada yang diuji dari hartanya, bakhilnya luar biasa. Ada yang diuji dengan apa namanya? Ada yang diuji dengan anaknya, diuji dengan istrinya, diuji dengan suaminya, macam-macam. Makanya alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala tidak menguji kita di luar kemampuan kita. Baik, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira ini yang perlu sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.